Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita penyesalan tiada ujung. Aduh, sesal tiada ujung. Sesal tiada ujung. Kan Ustadz Maulana. Makanya kalau makan bubur itu jangan terlalu banyak sambelnya. Benar. Nanti nyesal. Aduh. Aduh pedes banget. Maaf ya Ustadz, tapi Perutnya nggak enak. 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 Itu namanya Enak tobat banget. sambel ya. Iya. Abis nyesel makan lagi, abis nyesel Ya, makan tapi lagi. udah lega kan? Alhamdulillah. Nah berbicara tentang penyesalan nih Ustadz. Ada yang bilang dosa itu tuh punya efek domino. Jadi walaupun kita udah nyesel, tapi tetap aja maksudnya dalam tanda kutip ya hukumannya atau balasannya tetap berjalan. Padahal kita udah nyesel. Kalau kayak gitu ya percuma dong kita nyesel, mendingan kita gak usah ngerasa nyesel kalau gitu Ustadz. Gimana dong? Mohon tausiahnya. Makasih banyak. Caca, Masya Allah, Tabarakallah, Habib dan Ustaz. Insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat dosa itu sesuatu yang menghalangi. Seperti jimijib yang sementara menghalangi ya. Dosa masa lalu yang telah ditaubatkan masih ada nggak akibatnya? Jawabannya iya. Karena jikalau dosa hanya berlaku pada diri dan bertobat maka aman. Maka aman. Tidak ada yang dirugikan. Ya, dirugikan. Namun jikalau kaitannya dengan merugikan atau menghinakan, akan ada sanksi yang namanya sanksi sosial. Mungkin dia sudah bertobat, tapi manusia belum tahu. Makanya kalau ada orang berdosa, jangan ikut berkomentar. Sekali lagi, jangan ikut berkomentar. Karena bisa jadi dia sudah bertobat, tapi kita yang membuat dosa baru, yakni dosa ghibah. Dosa ghibah. Maka satu dosa bisa berakibat efek domino pada dosa yang lain. Bahkan bisa menyebabkan, mohon maaf, namanya jejak digital. Jejak digital ini susah untuk terhapus. Maka tutupilah dengan bertaubat. Dengan memperbaiki diri. Yang kedua, kemudian tutupi dengan berbuat amal baik. Karena mohon maaf, sebagaimana pintarnya untuk orang menutupi dosa yang lalu, pasti masih ada bekas-bekasnya. Dan untuk itu mohon maaf, kalau di tanah suci orang pakai baju ihram, lantas masih kelihatan bekas masa lalunya di lengannya. Tahu nggak, di Mekah itu mereka tidak dicemooh, oh tidak. Justru mereka dirangkul. Mereka inilah orang-orang saudara. Jadi seperti itu. Makanya dalam Islam ada namanya bagaimana kita bentuk perhatian kepada mu'alaf yang baru masuk Islam. Kenapa? Karena mereka itu masih lemah, maka kita harus rangkul, kita harus baik-baikin, dan jangan pernah ceritakan masa lalunya. Kita kenal Abu Jahal. Abu Jahal itu punya 2 anak Ikrimah kan, yang masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah. Yang luar biasanya Nabi melarang untuk menceritakan kisah tentang ayahnya. Jadi sebaiknya, mohon maaf, apapun yang terjadi pada orang memang ada bekasnya. Memang ada bekasnya, tapi sebaiknya kita jangan mengungkit-ungkit masa lalu orang. Mohon maaf, dan ini pembelajaran buat kita juga. Termasuk orang yang sudah bertobat, jangan pernah menceritakan dosanya. Saya itu pernah begini, saya pernah berdosa begini. Jangan. Karena ketika engkau menceritakan, bisa jadi dicatat lagi sama malaikat. Karena bisa jadi ucapan yang kau ucapkan itu bentuk kebanggaan tentang dosa yang pernah kamu lakukan. Jadi efek ini jadi bahaya. Efek ini jadi bahaya. Yang harus kita lakukan, mengingat dosa supaya tidak mengulang. Mengingat dosa supaya tidak berakibat buruk lagi. Karena kenapa? Mengingat dosa-dosa itu untuk supaya kita bertobat. Mengingat dosa supaya anak-anak tidak mengulanginya. Makanya tubu ilallahi taubatan nasuha. Bukan tobat sambal. Hari ini tobat, besok melakukan lagi. Walaupun yang namanya manusia, imannya naik turun. Kadang naik, kadang turun. Bulan Ramadan, ya tobat. Setelah Ramadan, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Syawal di situ. Artinya Syawal meningkat ibadahnya. Setelah bulan suci Ramadan digembleng. Nah mohon maaf tanpa menggurui. Ayo sama-sama perbanyak istighfar. Istighfar itu memohon petunjuk sebenarnya. Memohon arahan. Karena dosa itu bertobat dari dosa. Tobat, ayo tobat, ayo tobat. Tobat itu bukan karena adanya
perbuatan dosa, bisa jadi orang bertobat karena melalaikan kebaikan, meninggalkan kebaikan. Harusnya aku melakukan ini, tapi kok dia dilakukan orang lain. Kan Anda suka menunda-nunda, maka itu pun bisa dikatakan bertobat karena meninggalkan kebaikan. Oh, Masya Allah, tabarakallah, bagus banget tuh Ustadz. Jadi artinya efek dominonya bukan karena kesalahan di masa lalu, tapi apa yang kita lakukan hari ini. Iya. Hari ini itu bisa nambah-nambah dosa Bisa atau bisa menambah kebaikan. Ya, Jadi makanya pilihan. tobat itu mohon ampun, kemudian memperbaiki, kemudian menambah kebaikan. Dan mengingat dosa salah satunya untuk supaya malu terhadap diri sendiri. Cakep. Juga boleh ya Ustadz Iya. ya. Biar Sepanjang malu. saya tausiah, pas banget ya. Masya Allah, Ditutupi dengan Masya Allah. malu. Itulah dong. Malu sama diri sendiri, jadi nggak ngerasa sombong gitu loh Ustadz, Ya kita mah bukan Allah. siapa-siapa gitu. Betul, Masya Allah, betul, tabarakallah, betul. jazakallah khair Ya Ustadz Allah. Maulana.